Haleluya, amin. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita mau memberikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan, amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangannya, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau mengagungkan kedahsyatan Tuhan, sebab Dia Allah yang terbesar dalam hidup kita. Tak ada raja yang menandingi Ia, sebab Ia mulia dan agung perkasa. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan,
lagi. Amin. Dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Kita mau angkat lebih luar biasa. Amin. Sebab Tuhan di tiap langkah kita beserta kita. Amin. Tersedia petunjukmu di tiap jalan.
Kita akan memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita lembutkan hati kita. Agar kita boleh merasakan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus. Buat sukacita Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Buat setiap peristiwa Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan memohon dengan penuh, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memegang tangan kami, menuntun kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin. Ku hidup karena amarmu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama kita katakan, hidupku, Kau pemiliku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Biarlah Tuhan yang memegang setiap tangan-tangan kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari teman-teman saja katakan, ku hidup. Tidak satu pun Tuhan yang dapat kami banggakan Tuhan, karena semua oleh anugerah Tuhan. Yes. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh hidup, kami boleh bernapas hingga berdiri pada malam ini Tuhan Yesus. Semua karena cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tak pernah melepaskan setiap kami Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi, Engkau menuntun kami, Engkau melindungi kami Tuhan Yesus. Tiada henti Tuhan Yesus. Bahkan setiap nafas kami Tuhan, Engkau yang atur Tuhan Yesus. Engkau Tuhan mengurapi dari ujung rambut kaki kami Tuhan sampai ujung rambut kami Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus, kami membuka setiap hati kami Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap mulut kami, setiap perkataan kami Tuhan Yesus, Engkau yang bukakan Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan Yesus semakin luar biasa Tuhan, semakin luar biasa Engkau pakai Bapa. Ini kami Tuhan, kami menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa raga kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Raja yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Raja yang paling besar Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Raja seperti Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Sebab kami hidup Tuhan Yesus karena anugerah. Yes. Boleh Bapak Ibu Saudaraku angkat tangan kanannya dan tangan kirinya taruh di dada sambil kita nyanyikan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat Yes, ramata kaya shiramata kaya Yes, Tuhan mendengarkan setiap pujian kita. Biarlah ini sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Yes. Sekali lagi Bapak Ibu.
bersorak-sorai. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami ada sampai hari ini ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba ya Bapa. Jauhkan hamba dari kesombongan. Biarlah hamba semakin kecil, nama-Mu saja semakin dipermuliakan. Malam hari ini bukan hamba yang berbicara, tapi Roh Kudus boleh berbicara di hati setiap jemaat-Mu, di hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati hati setiap kami, boleh menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Shalom. Silakan duduk teman-teman semuanya. Puji Tuhan kita bisa balik ya di ibadah Bipro. Udah lama kita selama ini kan konseling ya. Siapa rindu dengar firman Tuhan? Benar. Benar atau benar ya. Jadi boleh disiapkan PowerPoint-nya. Ada yang pernah dengar istilah ini enggak? Indonesia Emas. Ada yang pernah dengar kata Indonesia Emas 2045? Nah, hampir semua ya. Nah, hari ini saya mau sharing tentang Indonesia Emas. Pas di bulan Agustus menyambut kemerdekaan. Karena apa? Kita orang-orang Kristen juga harus berdampak. Amin. Nah, apa sih Indonesia Emas 2045? Boleh slide selanjutnya Ibu Gembala. Nah, jadi ini adalah visi besar bangsa kita, negara kita. 20 tahun lagi yang dicapai itu ini banyak ya, kecil-kecil ya tulisannya. Peningkatan intinya ini saya tulis SDM. Bagaimana pendidikan ditingkatkan, orang-orang makin pinter, ada indeks kepintaran, saya lupa namanya apa, indeks apa itu ada targetnya. Rata-rata IQ kita ada yang tahu Indonesia berapa rata-rata IQ-nya? 78, tinggi atau rendah itu? Jadi kita berharap bisa naik ya, minimal 100 ke atas lah ya kan. Lalu peningkatan ekonomi, nah ini yang luar biasa loh visinya. Sekarang pendapatan per kapita, ada yang tahu apa itu pendapatan per kapita? Itu jadi pendapatan perorangan tiap tahun. Dalam setahun rata-rata Indonesia itu orang Indonesia mendapatkan 4.960 dolar. Kalau dirupiahkan jadi anggaplah 5.000 kali 15.000 berapa itu? 70 juta gitulah ya. Sekitar 70 juta per tahun. Jadi kalau dibagi 12 berapa itu per bulannya? 6 jutaan. Itu pendapatan rata-rata warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Targetnya di tahun 2045 dalam setahun tadi 5.000 dolar ya, jadi 23 sampai 30.000. Jadi naik 5 sampai 6 kali lipat. Kalau tadi 6 juta per bulan, target Indonesia di tahun 2045 penghasilan kita rata-rata jadi tadi berapa? 6 kalikan 5, 30 juta per bulan. 30 sampai 36 juta per bulan, itu target pemerintah. Gimana caranya? Nah nanti kita harus sama-sama berdampak. Lalu pemerataan pembangunan, selama ini kan pembangunan mungkin di Jawa, nomor 2 Sumatera ya kan. Nanti ke Kalimantan, ke Pulau Nias, Pulau Mentawai semua dibangun. Ini target yang luar biasa, benernya bagus loh ini. Mengurangi kemiskinan, siapa di sini miskin? Enggak ada ya, oh iya Pesi jangan gitu kali lah. Kita semua kaya loh di hadapan Tuhan, amin. Kaya akan iman ya, walaupun enggak kaya akan uang ya. Bercanda ya. Lalu menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kenapa kok harus tahun 2045? Enggak 2040, 2050, 2030. Slide selanjutnya. Nah ini kenapa? Karena tepat 100 tahun HUT RI. Apa itu HUT? Ada yang tahu HUT? Hari ulang tahun ya, hari ulang tahun Republik Indonesia. Pas 100 tahun umurnya, dipaskan. Tapi enggak hanya sekedar cocokologi, enggak sekedar karena 100 tahun, tapi ada alasan lain. Yaitu bonus demografi. Ada yang pernah dengar istilah ini? Semua ya. Jadi maksudnya apa bonus demografi? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekitar 70% penduduk RI, Republik Indonesia itu berusia produktif. Usia produktif itu ditulisnya kalau menurut dunia 15 sampai 64. Kita semua di sini produktif ya. Ada yang di bawah 15? Calvin berapa? 16. Nah udah usia produktif berarti. Udah bisa jadi budak korporat ya kan. Selanjutnya ya. Next slide. Nah, keuntungan bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Apa untungnya banyak yang produktif? Ini, yang pertama rakyat produktif. Itu artinya apa? Anak-anak muda, energi kreatif. Biasa usia-usia inilah menghasilkan ide-ide brilian. Biasa Facebook, Instagram diciptakan di usia ini. Jarang ada usia 70 nyiptakan Instagram ya kan, pasti di usia ini. 30, 40 itulah puncak seseorang berkarir. Lalu kuat, masih kuat, dia penopang ekonomi.
Di usia inilah orang-orang itu cari nafkah untuk anak, orang tua, membiayai hidup. Tenaga kerja berarti melimpah. Jadi Indonesia punya human power, human capital. Bahwa tenaga kerjanya banyak. Dan plusnya yang lain, beban negara kecil. Kenapa? Mohon maaf, anak-anak kecil, apalagi balita ya, bayi bawah 5 tahun, balita itu bisa menghasilkan uang enggak? Kayak Yowel itu. Yang ada merepotkan, itu beban negara. Kenapa kok beban negara? Kayak Yowel itu kan. Harusnya saya bisa punya uang saya harusnya bisa nabung, contoh ya. Saya ini kerja, Yowel nggak kerja, tapi dia tetap harus makan. Itu beban, kayak orang tua contohnya. Usia 70, 80 udah nggak bisa jalan. Tapi contoh pensiunan TNI, pensiunan PNS, negara tetap bayar. Kalau Indonesia perang, apakah ikut perang? Ya enggak. Udah jalannya gini ya kan. Dulu pahlawan kemerdekaan. Dulu waktu Indonesia perang sama Belanda, wah berjasa kali. Tapi kalau sekarang Indonesia diserang Belanda, ya tentara ini nggak mungkin ikut perang. Walaupun dulu pernah berjasa. Karena apa? Sudah nggak produktif. Itu jadi membebani negara. Jadi saat demografi ini bagus, beban negara itu kecil. Yang dibiayai, pensiunan itu sedikit. Yang banyak orang yang bekerja ini bagus ini. Bonus demografi ini sesuatu yang keren. Boleh selanjutnya? Nah ini beberapa negara yang pernah dapat bonus demografi ke Indonesia dan sukses. Pertama Korea Selatan. Oh ada yang tahu ini apa aja ini boy band dan girl band ini? Ada yang hafal? Feby tahu? Di sini nggak ada pecinta K-pop ya? Vera? Oh enggak ya? Oh, Fesi pecinta K-pop, Fesi. Karen pecinta K-pop? Enggak ya? Wah berarti di sini ya tumben ya, nggak ada yang pecinta K-pop ya. Nggak ada Tasya sama Esther soalnya. Jadi Korea Selatan itu tahun 60 sampai tahun 90-an mengalami bonus demografi kayak yang dialami Indonesia saat ini. Itulah, disitulah tercipta Samsung, tercipta LG, kalau yang kita tahu, Hyundai. Itu dari, saingannya Hyundai apa ya? Kia. Itu dari Korea. Lalu lahirlah ini ya kan, penyanyi-penyanyi ganteng-ganteng kayak saya ya, dan cantik-cantik kayak Feby ya kan. Itu semua lahir karena mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi. Lalu berikutnya Cina, di tahun 1980 sampai 2010, ini paling dekat sama kita. Bonus demografinya dekat sekali Cina ini. Sekarang jadi raksasa dunia. Makanya mereka sampai bonus demografinya banyak kali, mereka bikin aturan satu keluarga cuma boleh punya satu anak. Kebanyakan demografinya. Dulu kan dia nomor 1 di dunia penduduknya, sekarang udah disalip India. Sukses. Lalu yang terakhir Jepang. Dari tahun 1950 sampai 1980. Bayangkan ya, Jepang 1945 kena bom atom. Hiroshima, Nagasaki. Rata dengan tanah. Perang dimanapun, di pulau-pulau itu, kalah sama Amerika. Hancur total. Dia nggak bisa ngelawan. Habis. Mongolia, di wilayah Cina, di Korea itu kan dulu dijajah Jepang. Diratakan sama Uni Soviet. Di sisi timur kalah sama Amerika, di sisi barat diserang Uni Soviet. Kena bom atom, habis. Disangsi lagi. Ganti rugi biaya perang. Bayangkan. Tapi dalam sekejap, bisa jadi raksasa dunia. Puncak ekonomi Jepang itu terjadi di tahun 1980. Di tahun itulah mereka jadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan di tahun itulah lahir banyak legenda. Kesukaan Pak Gem, Dragon Ball, Kamehameha, ya kan? Itu karena apa? Kreatif. Akhirnya muncullah. Dulu saya suka Satria, Sailor Moon, Kapten Tsubasa, Doraemon. Itu. Banyak yang ngira Power Rangers itu dari Detektif Conan. Wah, masa kecil Pak Gem kali ini ya. Ninja Hattori, banyak yang nggak tahu di sini. Kura-kura ninja. Oh ya, kura-kura ninja itu Jepang nggak ya? Amerika itu kayaknya kalau kura-kura ninja. Jadi banyak, Shinchan ya kan. Jadi bayangkan, efeknya sebesar itu loh. Saat kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Nggak sekedar ngomong teknologi, ya teknologi nggak usah ditanya lah ya. Sony, apalagi dari sana ya. Sharp, Nakamichi Hitachi ya. Banyak Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, Kawasaki Ninja ya kan. Sanyo. Semua. Kipas ini jadinya Mas Pion Indonesia ya. Kipas itu apa biasa? Itu dari Jepang semua. Dulu sebelum Cina, Jepang lah yang menguasai dunia. Mereka ekonominya nomor 2 setelah Amerika. Karena apa? Semua karena bonus demografi.
Mereka sukses memanfaatkannya dengan baik. Next, boleh? Selanjutnya. Nah, tapi bonus demografi itu pedang bermata dua. Karena apa? Waktu terus jalan, usia makin lama bertambah. Orang yang tadinya muda, nggak mungkin selamanya muda. Bener ya? Tadi di Jepang, di Cina, di Korea, semua orang muda, produktif. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menua. Dan nanti setelah bonus demografi, 10-20 tahun kemudian, negara itu biasanya jadi negara tua. Contohnya ini Jepang. Jepang itu negara dengan rata-rata paling tua nomor 2 di dunia. Nomor satunya negara kecil, itu negara untuk orang pensiun, AS Monaco. AS Monaco atau Monaco sih? Monaco ya, Monaco yang benderanya sama ke Indonesia, merah putih. Ada yang tahu? Itu, nah, jelasin lah ya biar ngerti geografi sedikit. Monaco itu negara di dalam negara, dia di dalam Perancis, dia kayak Danau Toba, di pinggir danau, kecil negaranya, tapi ekonomi khusus, jadi negara sendiri. Biasanya di situ orang udah pensiun, tinggal di situ yang kaya-kaya. Makanya dia negara tertua nomor 1. Kalau itu dihilangkan, nomor 1-nya Jepang. Sekarang Jepang jadi negara tertua di dunia. Rata-rata usianya 50, 49,8. Terus ada Korea, 45. Cina kan paling terakhir tadi ya. Apa ini? Bonus demografinya. Pelan-pelan mulai nyusul, sekarang 40. Indonesia lagi di bonus demografi. Rata-rata usia penduduknya 30. Ini usia paling bagus ini. Cukup berpengalaman, tapi juga masih kuat, masih muda. Keren. Tapi ya tuh, kalau Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi, bisa kayak Jepang. Sekarang Jepang ekonominya stuck. Jepang sekarang pusing. Kalau kita dengar Jepang pasti ingatnya apa? Teknologi ya. Samurai, ninja ya. Mereka jago bikin, ini kelemahan Jepang karena orangnya tua-tua. Bikin yang bisa dipegang. Contoh robot, mereka jago sekarang. Bersaing sama Amerika, Cina bikin robot, bikin mobil, bikin AC kipas. Tapi hal yang nggak bisa dilihat mereka nggak jago. Sampai hari ini, perusahaan-perusahaan di sana itu pasti pakai disket. Ada yang tahu disket nggak? Nggak tahu kan disket kan? Kotak dulu, masih pakai itu. Jadi mereka sangat tertinggal. Nanti carilah di Google apa itu disket. CD sebelum CD itu. Mereka nggak ngerti digitalisasi. Di antara negara-negara yang maju, mereka itu ranking terakhir dalam hal digitalisasi. Bayangin Jepang loh. Jadi mereka itu sangat tertinggal. Bahkan perusahaan-perusahaan Jepang, waktu COVID kemarin, Indonesia kerjanya pakai Zoom. Mereka nggak mau pakai Zoom, mereka disuruh tetap datang. Bahkan ada beberapa perusahaan yang work from home, tapi berkas-berkasnya ambil dari kantor tiap hari datang. Ambil berkas, kerjain di rumah. Ada yang juga yang datang pagi-pagi untuk sidik jari, terus pulang. Seketertinggal itu soal teknologi digital. Internet nggak jago. Di sana, salah satu negara dengan penggunaan internet banking terendah di dunia. Sekarang Indonesia kan ada internet banking ya, apa-apa bayar QRIS gitu kan, tinggal tempel gini. Di sana nggak mau. Di sana orang masih ke bank, store uang, tarik tunai, transfer. Sekolot itu mereka. Bahkan perusahaan disurvei, di tahun 2017-18 itu disurvei, 90% perusahaan nggak mau pakai digital. Tapi sekarang udah berubah, 2024 kemarin disurvei, jadi 47% yang nggak mau. Sampai hari ini masih setengah loh, perusahaan tuh nggak mau berubah digital. Pusing, karena pemerintah Jepang tuh pusing. Mereka udah nggak mau punya anak, mereka menua. Akhirnya ketinggalan, makanya mereka sekarang turun. Nggak sehebat dulu lagi. Karena apa ya, mau nggak mau gimana lagi. Yang ada negara biayain, tapi untungnya dulu tahun 80-90 mereka udah panen. Jadi sekarang ya tinggal menikmati lah masa tua. Tapi nggak mungkin bisa sejaya dulu lagi. Nah itulah pentingnya kita anak-anak muda dipersiapkan. Karena ini 20 tahun lagi masa emas kita kan. 2045, Vera umur berapa? 27, berarti 20 tahun lagi masih 47. Masih produktif. Saya 33, 53, masih produktif. Pak Agem pun 57 ya, masih produktif. Feby umur berapa sekarang? Ya, gak hafal umur sendiri, 23. Jadi 20 tahun lagi masih 43. Nah, masih sangat produktif. Bayangkan ya, makanya ini kenapa Indonesia emas ya. 20 tahun lagi kalian kan masih produktif. 20 tahun lagi, Onel Dior itu juga produktif. Kita masih produktif, Onel Diornya juga produktif. Dan itu banyak, jadi mayoritas di negara kita. Berikutnya boleh, next slide. Nah sekarang gimana caranya kita bisa
Kenapa kita harus berdampak? Boleh dibaca ya di Matius 5 ayat 13 sampai 16, yang ganjil wanita, yang genap pria. 1, 2, ya. Wanita dulu. Wanita 13, pria 14 ya. 1, 2, ya. Potong ya. Jadi 2 bulan lalu saya udah pernah sharing tentang berdampak, karena itu waktu itu pengajarannya keluarga yang berdampak. Dan waktu itu saya fokusnya firman tentang berdampak dalam hal iman, dalam hal kerohanian. Tapi benernya orang Kristen tuh nggak hanya harus berdampak di gereja, berdampak di dunia juga, berdampak di bangsa. Amin. Kita harus berdampak bagi Indonesia. Kita udah belajar bagaimana Jepang naik, sekarang mulai turun. Karena apa? Menua. Waktu terus jalan, nanti setelah 2045, Indonesia emas, kalau sukses, puji Tuhan, sekalipun Indonesia emas sukses, akan turun. Karena apa? Orangnya akan menua. Sekarang kita mayoritas anak-anak muda. 20, 30, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, mayoritas jadi orang tua. Makanya mumpung masih muda, beri yang terbaik. Amin. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara untuk berdampak. Yang pertama, slide selanjutnya. Gimana caranya sih supaya orang Kristen ini bisa berdampak, gereja berdampak? Yang pertama, perkuat iman. Boleh slide selanjutnya, iman harus diperkuat, itu yang paling penting. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kayak kita malam ini ya, lagi merenungkan Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Berhasil. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berarti, supaya kita bisa berhasil, kita harus suka sama Taurat. Hobi kita baca firman. Hobi kita dengar firman. Percaya diberkati. Sebenarnya Indonesia, ada yang ngomong, Indonesia itu nggak butuh orang pinter. Butuhnya orang jujur. Indonesia ini lagi darurat sama orang-orang jujur. Karena apa? Hari-hari ini, mulai dari pucuk sampai paling bawah, semua rame-rame melakukan kejahatan. Banyak, dari instansi A sampai instansi Z, semua ada korupsi, ada penyelewengan, dan lain-lain. Indonesia darurat dalam hal ini. Selama iman ini nggak diperbaiki, bangsa kita nggak akan kemana-mana. Percuma pinter kalau kepandaiannya dipakai untuk hal yang buruk. Jadi mafia, jadi koruptor. Apakah mafia itu bodoh? Wah, pinter-pinter ya kan. Apakah koruptor bodoh? Pinter-pinter. Indonesia sekarang yang butuh itu orang jujur, orang tulus, orang baik. Boleh slide selanjutnya. Tadi kita udah belajar mengenai negara-negara yang sukses dalam bonus demografi. Tapi ada negara yang gagal dalam bonus demografi, yaitu Brasil. Brasil bonus demografinya bareng sama Cina dari 1990 sampai 2010. Bareng. Jadi baru aja berakhir. Ini jadi legenda. Bonus demografi yang gagal itu dialami Brasil. Dia sampai 2010 kemarin. Sekarang udah mulai tua penduduk. Karena apa? Di sana tingkat kejahatannya tinggi sekali. Ini statistiknya ya. Di tahun 2012, kejahatannya itu naik 19%, 37.000 kekerasan. Ini kekerasan ya. Jadi 49% kekerasan di tempat wisata. Di tempat wisata, mereka tetap melakukan kekerasan. Kenapa? Mereka kok gagal memanfaatkan bonus demografi. Hari ini berhasil miskin. Tetap jadi negara miskin. Dulu sebelum bonus demografi miskin, kena bonus demografi di saat Cina, Korea, Jepang naik, mereka malah miskin. Kenapa? Karena imannya nggak diperbaiki. Mereka mayoritas Kristen, tapi kelakuannya nggak kayak orang Kristen. Di sana, kartel itu sangat, pengedar narkoba itu kuat. Jadi anak-anak muda di situ,
Yang miskin-miskin direkrut jadi pembunuh bayaran. Wah, di situ mereka itu, makanya ini sampai tentara itu yang patroli di Brasil. Seberbahaya itu. Di sana kartel itu punya senjata. Brasil, Meksiko, Kolombia, sama polisi mereka nggak takut. Akhirnya narkoba di mana-mana, judi di mana-mana, mabuk, seks bebas. Akhirnya ginilah, hancur nggak kemana-mana. Itulah pentingnya iman. Yang paling penting, anak-anak muda harus dimenangkan. Saat anak-anak muda terhilang kayak gini. Di saat Cina, anak-anak mudanya belajar. Di saat Jepang, anak-anak mudanya berinovasi. Di saat di Korea, anak-anak mudanya tampil di depan layar, berkarya melalui musik. Anak-anak muda di Brasil pakai narkoba. Anak-anak muda di Brasil tawuran. Anak-anak muda di Brasil saling tembak sesama anak muda. Bayangkan, kejamnya kartel itu ya. Kalian kalau nyari, tapi tolong jangan dicari lah ya. Di Facebook, kalau digali lebih dalam. Mereka nyiksa orang tuh live. Sesama kartel, saingan, bisa nanti diculik. Kartelnya musuh, anggotanya diculik, ditaruh, diikat. Ada yang videonya, divideokan itu. Orangnya mohon maaf, udah gak punya muka. Udah dikulitin, di live kan. Orangnya sampai gak bisa ngomong, cuman gitu aja. Disiksa, ketawa-ketawa. Haus ya, mau minum gitu, live. Mereka gak takut sama polisi. Sengeri itu, makanya akhirnya sia-sia. Bonus demografi, makanya yang pertama, gereja harus berdampak. Amin. 2045, Bethany Believers harus berdampak. Anak-anak muda di sini imannya harus kuat. Makanya saya sedih saat ada kemarin beberapa kali ini heboh pembubaran tempat ibadah. Ada retret anak muda dibubarin. Ada sekolah pendalaman Alkitab untuk murid siswa-siswa Kristen dibubarkan. Saya sangat terberkati sama ada satu pendeta, dia diundang sama Helmi Yahya. Dia ngomong tentang kejadian ini, dia ngomong gini. Saya kalau lihat ke tempat ibadah yang lain, ngadakan ibadah di jalan, saya minggir. Saya mengalah, saya malah sukacita. Kenapa? Bagus. Kalau anak-anak muda dididik di tempat ibadah itu dan bertumbuh jadi anak yang baik, kita orang Kristen juga dapat dampaknya. Sebaliknya, anak-anak muda Kristen kita didik, imannya kita tumbuhkan, tumbuh jadi anak yang baik. Gak jadi pencuri, gak jadi perampok. Orang agama lain juga menikmati. Tapi kalau tempat ibadah ini dibubarin, tidak ada lagi pendalaman Alkitab anak-anak muda. Anak-anak muda ini dibiarkan liar di alam bebas. Lalu nanti besar jadi pencuri, jadi perampok, yang dirugikan. Makanya, gereja harus berdampak. Amin. Jangan kita ngulangi kesalahan berhasil. Karakter building itu penting. Paling penting. Percuma pinter tapi koruptor. Percuma pinter bisa disogok. Kayak di Brasil ini pejabatnya semua bisa disogok sama mafia. Sampai presiden, menteri di Brasil itu semua bisa dibeli. Akhirnya negaranya nggak kemana-mana. Makanya anak-anak muda harus rajin ibadah, amin. Imannya harus kuat, amin. Jangan gampang goyah, jangan gampang tergoda. Kita ini masa depan bangsa kita. Kita harus bersyukur, bisa ibadah-ibadah. Banyak teman-teman kita pingin ibadah, nggak bisa. Bubarkan. Selama bisa ibadah, mau hujan tetap datang ya. Nanti di sini kita siapkan ganti baju, ya kan. Mau mandi di sini boleh, tetap untuk Tuhan beri yang terbaik, amin. Berikutnya, bagaimana caranya kita bisa berdampak? Next slide. Perluas pengetahuan. Daniel 1 ayat 3-4. Lalu raja bertitah kepada Aspesnas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda. Siapa orang-orang muda di sini? Yang tidak ada suatu celah, yang tidak ada suatu celah. Semua bercelah ya. Yang berperawakan baik, yang baik perawakannya, wih Feby perawakannya baik ya, yang lain enggak berarti ya. Yang memahami berbagai-bagai hikmat, tidak ada ya. Yang pengetahuannya banyak, tidak ada, haleluya. Yang mempunyai pengertian tentang ilmu, enggak ngerti apa-apa ini kayaknya berarti ya. Yakni orang-orang yang cakap dalam bekerja siapa? Enggak ada juga ya. Dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi raja ngumpulin. Dia kan menjajah Israel ini, orang Kasdim, Israel lagi dijajah Kasdim waktu itu. Bertitah, cari orang-orang Israel dari kaum bangsawan, yang pinter, yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, yang berhikmat, yang pengetahuannya luas, biar dia kerja di sini. Dan salah satu yang terpilih, Daniel. Selain Daniel ada juga Sadrak, Mesak, Abednego. Itu orang yang dipilih. Bayangkan, sehebat apa mereka. Mereka masuk golongan ini, tidak bercacat celah.
Tadi di sini nggak ada yang angkat tangan. Jadi kalau ini terjadi sekarang kita nggak kepilih semua ya. Feby antri, coret. Calvin antri, coret. Ini sih ganteng sih ya. Apa ini? Gak ada suatu celah. Perawakannya baik nih si Calvin. Tapi nggak memahami berbagai-bagai hikmat. Coret. Bercanda ya Calvin ya. Jadi penting. Yang namanya pengetahuan yang luas. Next slide. Saya punya guru SMA. Nih, Pak Anton, guru ekonomi saya di SMA ya. Saya kutip. Orang sukses bukan karena pintar, tapi karena cerdas. Oleh Pak Anton, guru ekonomi saya. Jadi dulu SMA, saya ingat sekali. Saya kelas 1 SMA, dia ini guru yang saya favoritkan. Kenapa? Punya histori yang bagus. Pertama kali ujian ekonomi saya dapat 95. Wah, nomor 1 di kelas kan paling pinter. Terus habis gitu, dia kayak di kelas bahas, saya lupa bahas apa, terus dia tanya, ada yang tahu Hong Kong di mana? Kan tanya, Hong Kong di mana? Saya kan orangnya ceplos-ceplos, saya jawab lah, di Bali Pak. Gitu. Saya jawab Bali Hong Kong di Bali. Marah dia. Kamu yang kemarin dapat 95 kan? Aku jadikan 40 ya. Jadi kamu ceplos-ceplos sekali lagi, nilaimu kujadikan 40 yang 95. Saya tinggal coret jadi 40 bisa. Wah, jadi terkenang ya. Suatu hari waktu lagi upacara, dulu kan hari Senin kan upacara ya. Sampai hari ini Senin masih upacara. Masih ya. Jadi Senin upacara, dia jadi komandan upacaranya. Pembina upacara. Dia nyampaikan, kalian lihat teman-teman kalian yang sekarang ranking 1, ranking 2, nanti masuk dunia kerja. Belum tentu mereka lebih sukses dari kalian. Wah, saya kaget waktu itu. Guru ngomong gitu malah. Belum tentu teman kalian yang juara 1 di kelas lebih sukses. Karena nanti di dunia kerja, yang paling penting bukan pintar, tapi cerdas. Apa bedanya pintar dan cerdas? Cerdas, pintar tuh bisa hafalan. Di sekolah, ini kelemahan pendidikan Indonesia, ajarannya hafalan. Tapi cerdas itu problem solving, menyelesaikan masalah. Contoh, pelajaran sejarah kita bandingin ya. Di Indonesia kita diajarkan kan ujiannya, kapan atau tahun berapa VOC mendarat di Indonesia. Tahun berapa Imam Bonjol meninggal, contohnya begitu. Kalau di luar, di Amerika nggak gitu, pelajaran sejarahnya gini. Jika kamu adalah Imam Bonjol, apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi VOC? Jadi kita dituntut untuk berpikir, kalau aku Imam Bonjol aku ngapain ya? Kalau di Indonesia kan, kapan VOC bubar? Kalau di Amerika, jika kamu pimpinan VOC, apa yang kamu lakukan supaya VOC nggak bubar? Dituntut mikir, critical thinking. Oh iya ya, VOC bubar karena ini. Kalau misal aku pemimpinnya VOC gimana? Nah, itu namanya cerdas. Amin. David bisa tolong papanya taruh di sini ya. Jadi saya hari ini mau sedikit praktek ya kan, biar seru, biar kita lebih fokus. Di bawah aja, bawah. Terima kasih David. Kita pelajaran matematika ya. Saya nggak jago matematika sih. Saya dulu ujian SMA matematika 0,5 pernah dapat. Dari 100 ya. 0,5 dari 100. Ini ya, teman-teman coba lihat ya. 35 dikurang 16. Gimana cara ngitungnya? 5 kurangin 6 kan nggak bisa. Gimana cara 5 ngurangin 6? Pinjam 1 di depan ya. Jadi ini jadi 15 gini kan. Ini jadi 2 ya, karena dipinjam. Sorry ya, jelek tulisannya. Ini jadi, oke benar ya. 15 kurangin 6, 9. Karena ini udah dipinjam sisa 2, kurangi 1, 1. Hasilnya 19. Nah, gimana kalau 35 dikurang 16, 3-nya nggak mau kasih pinjaman. 5-nya mau pinjem, nggak mau kamu tiap pinjem nggak bayar. Masa utang terus? 3-nya nggak mau ngasih pinjem 5. Gimana cara menyelesaikan ini? Tanpa 3-nya ngasih pinjaman. Dipukul 3-nya ya, pinjem nggak? Karena kadang susah minjemin orang tuh, waktu pinjem baik kali. Waktu ditagih lebih jahat dari iblis ya kan. Jadi 3 ini udah trauma. Seringkali 5 ini pinjem nggak bayar. Jadi gimana kalau 3-nya nggak mau ngasih pinjem 5? Gak ada yang tahu kan? Karena apa? Kita diajarkan hafalan. Pokoknya rumusnya ini, ikutin. Padahal banyak rumus. Kadang bahkan ada ujian matematika yang jawabannya benar. Kalau rumusnya salah, disalahkan. Padahal rumus kan banyak. Banyak cara menuju Roma. Contohnya ini. 5 kurangin 6, gimana? Minus 1. Betul ya? Ini berarti 30 kurangi 10, 20. 20 kurangi 1, 19. Sama. Jadi caranya 5 kurangi 6 minus 1.
30 kurangi 10, 20. 20 minus 1, 19. Caranya sama, tapi ini nggak pernah diajarkan. Kita diajarinnya ini, otak kita tertutup akhirnya. Oh ya, satu-satunya cara mengerjakan 35 kurangi 16, harus pinjam meminjam. Makanya di Indonesia pinjol laku. Makanya di Indonesia semua orang utang. Debt collector itu laris. Kalian kalau mau cari kerja susah jadi debt collector pasti banyak dibutuhkan. Terima kasih David, boleh bantu. Jadi, sorry. Nah, karena apa? Kita diajarinnya menghafal. Apa yang guru bilang pasti benar. Padahal kita harus punya pengetahuan yang luas. Amin. Pengetahuan apapun bidang kita harus minimal tahu tentang keuangan. Melek, bulan lalu kita belajar ya sama Pak Gem, sama David tentang keuangan. Ngerti sejarah. Sejarah itu penting, kenapa? Dari orang-orang dulu kita bisa belajar kesuksesan mereka, bisa belajar juga jangan sampai gagal kayak mereka. Geografi penting, kita belajar geografi, kesenian, kerohanian apalagi. Perluas pengetahuan kita. Dulu di Eva 02 ada yang tanya-tanya, dia punya kawan muslim, tiap ditanya dia bingung, nggak bisa jawab. Dia mulai malah meragukan Tuhan kita. Itu kan karena apa? Pengetahuan kerohaniannya kurang. Itulah kenapa di gereja diperlengkapi. Penting. Pengetahuan harus luas. Tahu banyak hal itu penting. Kadang Tiffany komen tentang saya kan suka kali. Kalau istilahnya itu trivia, pengetahuannya nggak penting, tapi banyak. Kamu kok kayaknya tahu semua ya? Tentang apa tahu, tentang apa tahu. Apa ya, suka aja gitu, kayak bendera negara, saya lumayan lah, ya nggak hafal ya, nggak jago. Terus kayak negara-negara, saya tahu banyak Afrika, Eropa, negara apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sedikit-sedikit tahu. Politik ya itu penting. Kalau Daniel, sehari rajin doa 3 kali, tapi dia nggak cakap, dia nggak rawat diri, dia nggak berpengetahuan luas, dipakai nggak sama raja? Nah, walaupun dia doa 3 kali sehari. Karena itu, ora et labora, doa dan bekerja dan berusaha. Daniel menyertai doanya, poin 1 tadi, imannya dijaga. Walaupun dia digoda, dia tetap imannya kuat. Nomor 2, pengetahuannya berbagai-bagai pengetahuan, luas. Yusuf, kalau cuma ngartikan mimpi Firaun, oh Firaun, kamu nanti 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Selesai, nggak dipakai, mungkin dibayar, oh makasih, kasih 100 juta, yaudah. Tapi kenapa Yusuf bisa jadi orang nomor 2? Dia nggak sekedar ngartikan mimpi, dia memberi masukan. Tuanku, gini, bagusnya dibuat begini. Nanti kita bikin lumpung gini, wah taktiknya banyak. Berkat Yusuf, Mesir jadi negara terkuat di dunia waktu itu. Semua negara kelaparan, semua negara waktu itu ya bayangkan ya separah ini, saking laparnya, negara panen gagal, ternak mati, tapi Mesir punya cadangan makanan banyak karena Yusuf. Negara-negara datang, nukar, anggapannya zaman sekarang, sepeda motor untuk dapat beras. Karena mereka kelaparan, itu yang terjadi. Makanya Mesir kaya. Nanti negara datang, tanahku ambil aja. Aku punya lahan itu. Gak apa-apa, yang penting kasih aku makan. Jadi hari itu Mesir dapat banyak tanah, dapat banyak aset, banyak emas. Karena Yusuf mau 2045 Indonesia emas. Kita harus jadi orang-orang yang berpengetahuan luas. Amin. Tahu banyak-banyak hal. Jangan jadi katak dalam tempurung. Coba gali mungkin contoh. Kera jurusan bahasa Inggris, Karen dokter ya kan, komputer, bidan. Jangan cuma terkungkung, oh aku bidan, aku cuma belajar ini, aku dokter, pokoknya kesehatan. Minimal kuasai ilmu komunikasi, belajar gimana ngomong. Terus nanti belajar apa? Acting, kadang kan acting penting juga ya kan. Bagaimana kita harus bersikap di depan orang, walaupun kita nggak suka, itu kan acting. Kan nggak bisa kita, oh kamu ya aku nggak suka. Kadang kan harus sabar. Juga ilmu loh. Bagaimana? Misalnya dalam pelayanan pun penting. Kayak Pak Gem, mau jumpa sama orang yang suka biliar, oh ya kan. Mau jumpa sama yang suka sepak bola, ayo. Suka apa? Basket, walaupun mungkin nggak memahami, sikit-sikit ngerti. Ya kan, mau apa? Yang suka bisnis ngerti. Suka saham ngerti. Apalagi tentang keluarga ngerti. Akhirnya pelayanan masuk. Kenapa? Pak Gem ngefans sama Pablo Escobar enggak ya? Jadi iya tentang dunia politik ngerti, tentang apa sekarang Amerika versus Cina ngerti. Jadi akhirnya saat penginjilan gampang, saat kunjungan ke jemaat, jemaatnya siapapun bisa berbaur. Ini penting loh, ini life skill.
Nggak hanya di dunia kerja, di keluarga pun penting. Suami istri supaya bisa nyambung. Anak nanti tanya, suatu hari kalian punya anak, siapa di sini mau mandul? Nggak ada ya. Suatu hari, keras sekali pertanyaannya. Suatu hari kalian punya anak, anak kalian tuh banyak bertanya. Kalau pengetahuan kita dangkal, kita nggak bisa jawab. Akhirnya anak kita carilah di luar. Tapi kalau pengetahuan kayak Daniel, berbagai-bagai pengetahuan, anak kita tanya apa, kita ini kayak Google berjalan. Oh ini, kayak Dior tuh sering tanya, bisa nggak makan awan? Random ya kan? Saya jelaskan lah ya, sepengetahuan saya, entah bener nggak ya, coba di apa koreksi. Saya bilang, dia tanya awan itu apa, bisa nggak berdiri di awan? Saya bilang, ini kalau saya salah tolong ya, kita tes bener nggak pengetahuan saya. Saya ngomong awan itu air yang menguap, terus di atas kan dingin. Jadi uap ini membeku lagi jadilah awan. Jadi kita nggak bisa berdiri. Itu nggak beku kayak es. Dia memuai nanti. Ya kayak gitulah ya. Saya jelasin. Tapi ya dengan bahasa anak TK ya supaya ngerti ya. Nah itu kita harus punya pengetahuan. Minimal ngerti lah awan itu apa ya kan. Jadi tambahkan pengetahuan. Itu penting. Ngerti semua hal. Amin. Lalu berikutnya yang ketiga, poin terakhir. Tingkatkan skill, kemampuan. Yang tadi pengetahuan ini skill. Bedanya apa? Nah, next slide. 1 Tawarik 22 ayat 15-16. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Ini Daud di masa tuanya, udah mau meninggal, berpesan ke Salomo. Dia udah nyiapkan, dia kan mau bikin bait Allah, sama Tuhan dilarang. Tuhan ngomong, enggak, kamu nggak boleh bikin bait Allah. Idemu bagus, tapi kamu sudah banyak bunuh orang, kamu pernah berbuat salah, kamu nggak layak. Yang bikin bait Allah anakmu Salomo. Terus Daud ngomong, ya udah nggak apa-apa, nggak bikin, tapi biarkan aku mempersiapkan. Ini kerennya Daud. Jadi dia nggak dikasih Tuhan kesempatan, jadi dia sampai mati, dia nggak tahu bentuknya bait Allah itu gimana. Tapi dia ngasih kayu terbaik. Dia kan punya kerjasama antar negara. Dia tahu negara ini jago tukang kayu. Dia deal. Kamu kasih aku kayu, aku kasih kamu emas. Dia pergi ke negara ini, oh ini negara jago tukang batu. Kasih aku tukang batu terbaik, aku kasih kamu ini. Ternak dan lain-lain lah, deal. Akhirnya terkumpullah di Israel para ahli-ahli terbaik. Dan jadilah bait Allah yang indah. Bayangkan ya, bait Allah itu 2 kali dibangun. Zamannya Salomo sama satu lagi zamannya siapa ya? Yoel atau siapa ya? Ada satu lagi zamannya. Itu dibilang yang kedua itu nggak ada apa-apanya selama zaman Salomo. Bait Allah paling keren, paling indah itu ada di zaman Salomo. Kenapa itu bisa jadi? Karena ada ahli-ahli baik. Kalau nggak ada tukang batu, walaupun Salomo berhikmat, kalau nggak ada tukang batu yang baik, nggak ada tukang kayu, nggak akan jadi. Sama kayak 2045. Jangan terus nuntut Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Gibran, sejago-jagonya mereka kayak Salomo terbatas. Gak mungkin kan Salomo jadi tukang kayu sendiri, jadi tukang batu sendiri, berdoa sendiri. Ya Salomo cuma memimpin, ini bikin. Tapi nanti ada tukang kayu yang ngerjakan. Kitalah tukang kayu dan tukang batu itu. Indonesia ini lagi dibangun, kitalah tukang emas, kitalah tukang kayunya, kitalah tukang batu, kitalah ahli-ahlinya. Selama kita nggak ahli, sudah. Kenapa Cina begitu, dulu Amerika begitu berjaya, jadi raja dunia. Amerika ahli di segala bidang. Dia soal peternakan nomor 1 di dunia. Soal pertanian, teknologi pertanian yang dia punya truk besar, bisa sekali ini tuh langsung memanen banyak, itu dari Amerika semua. Canggih mereka dalam dari hal yang detail, kecil sampai besar dulu. Peralatan tempur terbaik. Itu dari Amerika. Dimatikan. Tank kapalnya mau kemana ya kan? Soalnya kita bergantung loh sekarang. Itu teknologi bergantung loh. Kalau kita perang sama Amerika, gak usah jauh-jauh, email dimatikan, perusahaan Indonesia rugi triliunan. Email kita dihapus semua. Seluruh Indonesia itu kan dipegang Amerika. Bayangin berapa perusahaan, baik punya pemerintah dan punya swasta, dikendalikan. YouTube dimatikan. Berapa YouTuber selebgram bangkrut. GPS itu yang paling parah, dimatikan. Kapal kita bingung, angkatan laut kita harus kemana ya kan. Pilot kita bingung mau kemana, orang semua bergantung. Itu karena punya skill, makanya mereka jadi negara yang kuat. Sekarang China mulai naik. Kenapa? Mobil listrik. Tesla udah kalah, mereka canggih.
Sekarang semua hal yang ada di kita ini apalah. Ini speaker kalau dibongkar kan, isinya dalam komponen dari Cina semua. TV ini mereknya LG Jepang kan, dibongkar, bautnya apa itu dari Cina. Bayangkan ya, bahkan kayak contohnya apa, nah kayak gini-gini pun mereka produksi loh. Karet ini, ujung-ujung gini. Hal yang remeh, mereka ahli bikin itu. Mereka sekarang punya pabrik, kerja 24 jam, full robot, nggak ada pegawai, 24 jam. Pabriknya lampunya nggak pernah nyala, jadi lampunya mati, sangat hemat listrik. Semua dikerjakan sama robot. Robot nggak pernah lapar, nggak pernah cuti hamil, nggak pernah cuti melahirkan, ya kan? Nggak pernah demam, DBD, COVID, nggak pernah. Robot nggak pernah demo, minta kenaikan gaji, nggak pernah sengketa, ya kan? Minta THR lagi kan? Nggak pernah sakit hati. Gereja ganti robot. Supaya nggak sakit hati. Kode dari Pak Gem nih, ya kan? Jadi akhirnya produksi mereka bisa murah dan canggih. Jepang dulu tahun 80-an. Mereka skill, contohnya penulisnya Dragon Ball, Akira Toriyama. Tahun lalu baru meninggal. Dia sangat ahli membuat cerita. Ahli menggambar. Di zaman itu Dragon Ball itu bagus sekali loh gambarnya. Akhirnya meledaklah. Seluruh dunia ikut karena punya skill. Apapun skill kita. Mau dalam seni, kayak contohnya Jepang itu kan ahli seni. Sekarang Korea kan ahli dalam hal seni, nggak apa-apa. Bukannya harus teknologi, nggak juga. Yang penting apa keahlian kita. Yang kuliah komputer, Calvin, Tes, ya kan. Sampai ahli, kalau bisa bikin aplikasi harus bisa. Bikin minimal website, atau apalah programming. Baby jadi bidan, wah sampai ahli ya kan. Sampai orang nggak hamil pun bisa beranak. Nah itu keren. Mana pikirkan kan. Mana jadi bidan, ini jadi dokter kan. Keren, bisa menyembuhkan orang sakit dan menyakitkan orang sembuh ya kan. Kayak mana jadi dokter yang luar biasa, skillful, bisa jelaskan. Saya kan kena tiroid ya. Saya kan udah ke dokter 3 dokter. Saya pernah konsultasi sama 4 lah total, 4 dokter, yang satu cuma sekali. Semua dokter itu menjelaskan seadanya. Oh, kamu tiroid, makan obat. Tapi ada satu dokter yang saya suka. Dia bisa sampai gambar. Jadi leher manusia itu gini. Dia jelasin, tiroid itu di sini, kelenjar tiroid. Ini sakit karena ini, dijelasin detail. Jadi saya tahu tiroid itu apa, lokasinya di mana, gunanya apa gara-gara dokter ini. Kan bagus. Nah, Karen harus belajar seperti itu. Itulah skill komunikasi, skill bercerita, skill gambar, ya kan, bisa gambar dia. Jadi kayak gini. Saya seneng, bagus nih dokter. Saya jadi tahu, saya jadi kenalan kan sama sakit saya kan. Selama ini nggak kenal, makanya nggak sayang. Sekarang kenal, makanya saya sayang penyakit saya ini. Yang kuliah politik ya, nggak harus kuliah politik ya. Politik harus ngerti, minimal. Naikkan skill kita berpolitik sedikit ya kan. Janganlah ya, orang Kristen jangan berpolitik ya. Akuntan, minimal hitung-hitungan, akuntan keluarga lah minimal kita bisa ya kan. AI, nah ini kalau yang komputer sampai bisa AI nanti bikin AI. Katanya ke depan yang bisa bikin prompt. Penelitian mana ya, saya lupa kemarin. 3 pekerjaan yang ke depan bakal sangat-sangat menjanjikan. Sampai 2030. Peringkat 3, itu renewable energy, energi terbarukan. Yaitu solar panel, apalagi turbin angin. Pokoknya pembangkit listrik tenaga air, kita bikin teknologi itu kita kaya. Nomor 3 ini. Nomor 2 adalah robot. Bikin robot itu nomor 2. Kita bakal kaya kalau kita bisa nyiptakan robot. Robot nggak harus manusia ya. Robot itu bisa kayak di pabrik, tangan-tangan robot itu, nah itu bisa kaya. Dan yang peringkat 1 itu adalah AI. Orang yang jago bikin AI, bikin prompt AI, pemrogramannya AI itu akan ke depan bakal banyak orang kaya baru kayak dulu Mark Zuckerberg pencipta Facebook. Dulu kan orang kaya baru semua dari internet. Mark Zuckerberg yang bikin Facebook, terus pencipta Google, pencipta YouTube, semua tiba-tiba jadi kaya. Steve Jobs bikin iPhone. Nanti ke depan, orang-orang kaya berasal dari yang nyiptain AI. Akan lahir Mark Zuckerberg yang baru. Yaitu apa? Dari AI. Kembangin. Terus Pak Jo dulu saya ingat, minimal harus punya life skill masak. Mau cowok, cewek harus bisa masak. Karena apa? Kalau kita bisa masak, kita dilempar ke Papua pun, ke hutan Kalimantan kita hidup. Minimal apa? Kita bisa jualan makanan. Ya kan? Jangan meremehin loh. Pak Novi pernah cerita, saya dulu pernah debat sama Andreas tentang bisa nggak orang kaya dari jualan
hal pinggiran. Andreas nggak bisa. Kaya tuh properti, gitu-gitu. Terus saya, nggak bisa lah. Saya ke sana pernah jumpa, saya menaksikan sendiri. Batagor yang di pinggir jalan. Itu pegawai yang jualan. Bosnya punya banyak gerobak. Pegawainya yang jualan batagor. Soalnya apa? Satu hari yang jualan cowok, biasa cewek saya tanya. Loh mana kakak yang biasa? Oh itu pegawai. Ini lagi libur sekolah. Ya aku liburkan lah, aku yang kerja sendiri. Berarti jualan pinggir jalan tuh menjanjikan. Pak Novi, wah itu habis itu nimbrung. Gak bisa Andre, aku pernah jumpa orang jualan tahu. Tahu yang kasih bumbu coklat itu. Beli Pak Novi, Pak satu. Oke tunggu bentar ya, bumbunya habis. Di sebelahnya ada Honda Jazz, dibuka Honda Jazz. Isinya gentong, taos. Dia ambil, dituang. Si Pak Novi, oh punya mobil ya Bapak ya? Ya Alhamdulillah lah katanya. Jangan meremehkan. Berarti yang penting skill. Masak, benar kata Pak. Belajar masak. Minimal lah ya, survival skill. Itu apa bertahan hidup. Kita dilempar hutan, minimal bisa manggang-manggang hidup lah ya kan. Terus banyak lah pokoknya skill perbanyak. Ya musik gak apa-apa. Kayak Vesi ya kan. Nanti bisa buka les piano, les keyboard. Lumayan loh sekarang. 400-500 ribu sebulan satu murid. Pertemuan seminggu cuma sekali. Nah kalau punya 4 murid ada 2 juta. Seminggu cuma sekali, cuma sejam pula ya kan. Pagi sampai siang kerja kantoran, sore sampai malamnya ngajar piano. Skill, berguna. Dan diremehkan. Korea maju karena skill musik. Amerika salah satu bisa maju melalui musik loh. Inggris melalui musik, The Beatles itu melalui musik kita menguasai dunia. Jadi apapun skill kita kembangkan, amin. Dalami sungguh-sungguh. Berikutnya kita sampai, ini job kan banyak ya. Jadi artis, jadi supir, pokoknya apapun, jadi pilot. Dalami sungguh-sungguh. Gak boleh setengah-setengah. Kalau mau Indonesia emas, karena katanya sekarang ada meme 2045 Indonesia cemas ya kan. Sekarang mau Indonesia emas atau cemas? Lemas bisa juga Indonesia lemas ya kan. Tewas, Indonesia tewas. Itu bisa terjadi kalau rakyatnya satu imannya nggak dijaga kayak Brasil. Brasil nggak kekurangan orang pinter. Sepak bolanya jago, kalau olahraga jago. Tapi kenapa mereka itu negaranya besar. Brasil itu negara dengan penduduk terbanyak ke-6. Indonesia keempat kan, Indonesia, Pakistan, Brasil. Jadi Brasil itu banyak juga, hampir kayak Indonesia. Tapi kenapa mereka nggak bisa maju? Imannya nggak ada, next nggak boleh. Saya undang tim PAW boleh naik. Nah, emas. Kita melalui bangsa ini kita harus berdampak, gereja harus berdampak. Perkuat iman. Jangan ulangi kesalahan Brasil. Lewat gitu aja. Usia terus nambah, waktu terus berjalan, terus pakai narkoba, terus judi, terus jadi preman, terus tawuran. Ya udah nggak kemana-mana. Lewat gitu aja. Bonus demografi. Yang kedua, perluas pengetahuan. Perbanyak pengetahuan. Nih berguna. Kita jadi pendeta, siapa tahu Calvin suatu hari jadi hamba Tuhan. Amin. Enggak diaminkan. Siapa tahu Calvin jadi hamba Tuhan, penting punya pengetahuan luas. Bisa ngobrol sama jemaat nyambung, bisa gampang. Makanya sales itu belajar golf. Padahal nggak suka golf. Demi apa? Bisa nyambung sama para bos. Sama calon klien mereka nyambung. Pengetahuan yang luas. Terus tingkatkan skill. Yang komputer, jadilah ahli di bidang komputer. Kayak Karen di bidang kesehatan, ahli. Jangan cuma belajar dari kampus. Cari, karena komputer kesehatan kan terus berkembang ya. Kayak tiba-tiba muncul COVID, nanti tiba-tiba kanker ada obat. Kita nggak bisa cuman kuliahnya udah 10 tahun lalu, ilmunya udah ketinggalan. Terus update, obat yang baru apa, vaksin yang baru apa, ada virus baru apa. Kayak Calvin nanti, AI yang terbaru apa, program apa, aplikasi apa. Terus update diri, amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami boleh belajar sesuatu untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Kami mau belajar seperti Daniel, orang yang berhikmat, orang yang punya pengetahuan yang luas, orang yang penuh skill, tapi juga punya iman yang kuat ya Bapak. Anak-anak muda Bipro hari ini di Gereja Bethany Believers mau berdampak bagi bangsa kami ya Tuhan. Amin. Kami mau menyambut Indonesia Emas 2045 dengan kami yang berikut serta di dalamnya ya Bapak. Berkati setiap anak muda di tempat ini. Kuatkan iman mereka ya Bapak. Jauhkan dari yang jahat. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak muda yang jujur, yang tulus,
yang baik hati ya Bapa. Dan kami juga menjadi anak-anak muda yang berpengetahuan luas seperti Yusuf, yang mengerti berbagai-bagai hal dan mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan perlengkapi kami dengan skill, dengan kemampuan yang terbaik dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus boleh terus berbicara di hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pengumuman tambahan, saya rindu bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah pada hari ini? Boleh angkat tangan? Haleluya, semua jemaat yang setia, amin. Dan untuk ibadah raya besok akan dilayani oleh Pastor Hosea Hendi dan disertai berbarengan dengan ibadah perjamuan, dan juga akan bersama-sama dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10 pagi di gereja kita yang tercinta ini. Dan untuk ibadah Bipro Sabtu depan kita akan dilayani oleh Saudari Tiffany yang rindu untuk tetap beribadah Bipro. Boleh untuk minggu depan kita bersama-sama memuji Tuhan, amin. Sekian pengumuman hari ini, dan kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu kita berdoa. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak muda yang bermanfaat bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Engkau yang pakai kami semakin luar biasa Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menambahkan hikmat marifat Tuhan Yesus agar semakin luar biasa dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati setiap kesehatannya, pekerjaannya Tuhan, dan keluarganya Tuhan Yesus, dan anak-anaknya juga Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap turun atas keluarga ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang beri, Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa, agar semakin luar biasa memberi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tersedia petunjuk-Mu di setiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku, oh, lewat semua khawatirku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan yang terbaik.
cepat. Dan salibnya Dia sediakan bagiku. Dan salibnya Dia sediakan bagiku. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini telah kami lalui Tuhan. Ibadah-Mu telah kami selesaikan pada saat ini Bapa. Ucapan syukur dan rasa terima kasih kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan. Kesempatan yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami, di mana ibadah malam hari ini berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan, ini setiap kami anak-anak jemaat-Mu, hamba-Mu datang kepadamu Bapa. Pada saat hari ini firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau berkatilah Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh Tuhan, menjadi suatu cahaya terang di dalam kehidupan kami yang menyinari kehidupan kami, yang dapat kami gunakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan, jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia, menjadi anak-anak yang dapat Engkau pakai Tuhan sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi generasi yang penuh dengan kebaikan ya Tuhan Yesus. Amin. Generasi yang terus Tuhan bertumbuh baik di hadapan-Mu. Kau urapilah kami Tuhan sebagai generasi emas yang dapat berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkatilah pelayanannya. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat kemuliaan nama-Mu lebih lagi. Apapun yang dia perbuat, Kau buatlah berhasil. Jauhkanlah segala hal buruk di dalam kehidupannya, segala hal jahat. Tetapi Tuhan, setiap langkah dan setiap pekerjaan tangannya, kiranya Engkau yang menyertainya Tuhan. Demikian juga Engkau berkatilah Tuhan hamba-Mu ini dengan keluarganya. Biarlah Tuhan damai sejahtera, harmonis Tuhan. Kau berkatilah mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka memilikinya itu dalam keluarga mereka, agar setiap mereka Tuhan Yesus tetap memiliki Tuhan kesetiaan sampai akhir hidup mereka dalam melayani Engkau. Kami juga tak lupa juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani yang telah Engkau berikan bagi kami, yaitu mulai dari Bapak Pembina kami, Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Kau berkatilah mereka semua Tuhan, pemimpin yang telah Engkau taruh, Engkau tetapkan di atas kami, biarlah dapat memimpin kami, mengembangkan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, domba-domba-Mu ke arah yang baik dan ke arah yang benar. Biarlah urapan-Mu, penyertaan-Mu Kau berikan bagi mereka. Kiranya Tuhan mujizat-Mu, segala hal yang tak mungkin Kau curahkan bagi mereka. Biarlah pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu. Pelayanan mereka tidak sia-sia, tetapi pelayanan mereka semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin bertumbuh, dan banyak jiwa yang dimenangkan, banyak orang yang dapat percaya akan nama-Mu Tuhan Yesus melalui pelayanan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan kuasa urapan-Mu yang bekerja Tuhan baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, yang memberkati kami jemaat-Mu, bahkan kami pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian kami masing-masing dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan pelayanan kami menjadi pelayanan yang berguna bagi Engkau, menyenangkan hati-Mu. Biarlah talenta yang kami memiliki dapat Engkau berkati Tuhan Yesus, dapat kami kembangkan agar setiap talenta-talenta kami ini Tuhan Yesus dapat menjadi bertambah Tuhan, dan dapat kami gunakan untuk satu tujuan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu. Urapilah kami pelayan-pelayan-Mu, jauhkanlah Tuhan roh kesombongan, roh iri hati ataupun Tuhan kemalasan, tetapi biarlah Tuhan Yesus sukacita daripadamu Tuhan Yesus, keberanian daripadamu, semangat daripadamu Engkau berikan bagi kami, agar kami tetap memiliki api mula-mulai daripadamu, agar setiap kami lebih lagi dalam melayani Engkau melalui talenta yang Engkau berikan bagi kami. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan Kau telah memberikan kepada kami Tuhan Yesus wadah tempat yang baik, yaitu rumah-Mu yang kudus, gereja-Mu, gereja Bethany Believers, di mana Tuhan pada saat ini kami dapat memuji Engkau, dapat menyembah Engkau, dapat mempermuliakan nama-Mu. Kuduskanlah tempat ini ya Tuhan Yesus. Kirimkanlah jiwa-jiwa yang dapat datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah malaikat-Mu yang bekerja, malaikat-Mu yang senantiasa berjaga-jaga, Roh Kudus-Mu hadir. Kami dapat merasakan hadirat-Mu. Setiap tetesan air mata Tuhan Yesus, Engkau melihat-Mu.
di gereja ini Tuhan Yesus. Setiap ibadah yang ada di dalamnya, Engkau buatlah ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Yes, Kami Tuhan. dapat merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa urapan-Mu bekerja di tempat kudus-Mu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, jika Engkau yang bekerja, Engkau takkan membiarkan pekerjaan-Mu itu terbiarkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi gereja yang lebih baik Tuhan, dengan penyertaan daripada-Mu, dengan urapan daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangku-bangku kosong akan terisi Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mengirimkan juga Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang terbaik Tuhan Yesus untuk melayani nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya dan kami tahu Tuhan, yang membutuhkan Tuhan itu yaitu kami, bukan Tuhan yang membutuhkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diurapilah Indonesia dari segala hal yang baik. Diberkatilah Tuhan segala ekonomi Indonesia. Mulai dari setiap penduduk Indonesia, Engkau urapi ya Bapa. Engkau jauhkanlah Indonesia dari segala hal yang jahat. Engkau berkatilah pemerintah-pemerintahnya. Biarlah kejujuran Tuhan Yesus, tanggung jawab Tuhan, keberanian Tuhan Engkau berikan bagi pemerintah-pemerintahnya. Mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Engkau urapilah mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, marifat yang terbaik, agar mereka dapat mengembangkan, membuat negara ini maju, semakin dekat padamu, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan namanya, kedamaian sejahtera. Engkau berkatilah juga Tuhan Yesus kota yang kami cintai, kota Medan. Biarlah kota yang dimana Tuhan pada saat hari ini kami berdiri, Engkau urapi. Biarlah kota ini menjadi kota tiang doa yang kuat, di mana kami lebih lagi Tuhan dekat padamu. Biarlah Tuhan kota ini menjadi kota yang maju ya Tuhan Yesus. Banyak penyembah pemuji Engkau Tuhan di kota ini ya Tuhan Yesus, kota Medan. Engkau urapi segala kriminal, segala kejahatan Engkau halaukan, Engkau jauhkanlah itu dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera terjadi di kota Medan, agar setiap kami Tuhan Yesus tetap nyaman, aman dalam memuji Engkau di kota Medan. Dan juga Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Yesus jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, biarlah Engkau yang membalaskan kepada mereka berlipat kali ganda dari apa yang mereka berikan kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah-pisah dari tempat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu Tuhan, memberkati Engkau di kota Tuhan, memberkati Engkau di ladang. Diberkati adonan roti makanan-Mu, diberkati sumur air minuman-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, dipenuhi lumbung-lumbung-Mu. Engkau naik dan bukan turun, Engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.